Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elva Nazula Rahmi, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kelompok 3 angkatan 35, NDH 24, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada agenda 3 hari kedua, kami mendapat tugas individu dengan menentukan satu isu sesuai tupoksi masing-masing terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian, gambarkan kondisi saat ini dengan memberikan data atau fakta yang merupakan ketidaksesuaian dengan aturan atau konsep manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian, buat analisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan, dan tentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu yang dimaksud. Apa sih smart governance itu? Smart governance merupakan tata kelola pemerintah cerdas yang tertuju pada perealisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Sebagai perawat ahli pertama di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, saya menemukan beberapa isu. Tetapi di sini saya hanya mengambil salah satu isu yang menjadi prioritas, yaitu kurangnya edukasi perawat terhadap pasien dan keluarga pada saat pulang. Kenapa? Pasien tersebut sudah dinyatakan boleh pulang atau sudah sembuh oleh dokter spesialis kejiwaan atau dokter yang merawat pasien tersebut. Tetapi dalam kurun waktu yang singkat, pasien tersebut masuk lagi ke rumah sakit jiwa atau kembali lagi ke ruang perawatan. Nah, sebenarnya ada apa? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada beberapa isu yang terdapat di instansi saya. Isu tersebut antara lain yang pertama, fasilitas atau peralatan medis yang terbatas dan tidak selengkap di rumah sakit umum. Dan yang kedua, kepatuhan hand hygiene yang masih kurang pada perawat. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan minum obat pada pasien jiwa. Dan yang keempat, kurangnya edukasi perawat terhadap pasien dan keluarga pada saat pulang. Tetapi di sini saya hanya memprioritaskan satu isu, yaitu kurangnya edukasi perawat terhadap pasien dan keluarga pada saat pulang. Berdasarkan metode analisis APKL yang sudah saya buat, kurangnya edukasi perawat terhadap pasien dan keluarga pada saat pulang itu menjadi prioritas pertama dengan jumlah nilai atau jumlah skor 20. Begitupun dengan analisis metode USG, kurangnya edukasi perawat terhadap pasien dan keluarga pada saat pulang juga menjadi prioritas pertama dengan jumlah skor 15. Di sini saya sudah membuat diagram fishbone atau tulang ikan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya edukasi perawat terhadap pasien. Yang pertama itu ada material, terbatasnya metode atau alat edukasi seperti leaflet, poster, gambar, dan lain-lain yang tujuannya itu untuk memudahkan pasien atau keluarga dalam menerima informasi. Nah, yang kedua itu ada itu terbatasnya jumlah perawat yang berdinas. Dan yang ketiga itu ada method, itu masih kurangnya sosialisasi tentang edukasi perawat terhadap pasien. Dan yang keempat, terkadang jumlah pasien yang overload setiap harinya. Berdasarkan analisis SWOT yang sudah saya buat, yaitu yang pertama strength, tersedianya SPO yang lengkap dan sesuai. Yang kedua, kepemimpinan yang berpengalaman. Untuk weakness, yang pertama itu kurang terpaparnya pengetahuan perawat. Yang kedua, sarana dan prasarana edukasi masih terbatas. Untuk opportunities, yang pertama itu adanya mahasiswa keperawatan yang sedang praktek. Dan yang kedua, rekrutmen perawat melalui uji PNS dan tenaga honorer. Untuk treat, yang pertama adanya tuntutan masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan pelayanan yang lebih optimal. Di sini ada tabel alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama itu menambah sarana dan prasarana edukasi seperti poster, leaflet, video, dan lain-lain. Hasil yang diharapkan itu pengetahuan pasien bertambah, perawat lebih mudah dalam memberikan edukasi.
Kemudian untuk alternatif penyelesaian yang kedua, meningkatkan pengetahuan perawat tentang edukasi kepada pasien sesuai SOP yang sudah ada. Itu tahapan setiap alternatifnya lebih aktif mensosialisasikan mengenai edukasi kepada pasien. Hasil yang diharapkan, perawat lebih memahami cara-cara memberikan edukasi yang benar sesuai SOP. Demikian pemaparan salah satu isu sesuai tupoksi yang ada di instansi saya terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.